Dan ini sebenarnya timbal balik ya maksudnya. Jadi walaupun ya mereka itu belum pasti, karena sekarang posisinya belum ada satu parpol pun yang dikatakan memenuhi persyaratan kan menjelangin 2027 nanti. Jadi misalkan ya satu parpol ya, siapa parpol yang mana saja, baik yang sudah berhasil masuk DPR ataupun belum, mereka mempunyai calon yang baik ya yang hebat ya, yang mempunyai political appeals yang tinggi. Begitu mereka berhasil menjaring calon yang hebat ini, dukungan kepada dia akan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Mas Bumi. Saya Mizanul Pak, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, ini gegap gempita putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tentang pembatalan presidensial threshold ini banyak memberikan harapan perbaikan demokrasi, perbaikan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan lain-lain menjelang pemilu 2029. Memang masih lama, tapi 2029 kalau dikerjakan sebentar juga tidak terasa akan sampai. Untuk melihat peluang dan ancaman ya dari putusan MK ini, kita akan bincang-bincang dengan Profesor Chandra Emirullah ya, yang sudah tidak asing lagi di TV Mas Bumi, alumni dari kebijakan publik Harvard University dan University of Southern California, Los Angeles, dosen di Universitas Utara Malaysia, dan sama seperti saya, pensiunan Kementerian Keuangan. Kita akan bincang-bincang, semoga memberikan harapan dan membuka peluang bagi banyak pihak untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif mengawal putusan MK nomor 62 ini. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Chandra melihat auranya, semangatnya, gegap gempita, harapan, kecemasan, kontingensi, dan lain-lain dari putusan MK ini Pak Chandra? Ya, kita sangat menyambut baik keputusan MK tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden ya di dalam pemilu atau pilpres ya. Jadi ini merupakan suatu langkah yang maju daripada MK. Kita tahu bahwa tadinya ambang batas itu ditetapkan sebesar 20%. Betul ya. Berarti kesempatan untuk mencalonkan menjadi calon presiden itu sangat terbatas karena harus punya dukungan 20% daripada parpol ya yang sudah memiliki suara 20% di parlemen atau gabungan daripada partai-partai yang mencapai 20%. Itu saya kira ya sangat merugikan rakyat Indonesia karena otomatis mempersempit atau mengurangi kesempatan rakyat untuk memilih calon presiden yang terbaik ya. Betul. Dengan adanya keputusan MK tersebut yang menghilangkan ambang batas itu, berarti setiap parpol yang ikut pemilu itu bisa mencalonkan calon presiden sendiri-sendiri. Ini berarti merupakan kesempatan bagi parpol-parpol untuk menjaring kader-kader yang terbaik atau calon-calon yang terbaik untuk diajukan ke dalam Pilpres tahun 2029 yang akan datang. Iya, betul sekali Pak. Putusan 0% ini ya dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi itu, semua partai politik peserta pemilu 2029 ya itu berhak ya jadi mengajukan calon. Jadi begitu mereka terdaftar, mereka walaupun belum punya wakil di parlemen ya DPR, mereka berhak untuk mengajukan calon. Kemudian dikatakan juga mereka bisa membentuk koalisi. Dan yang paling penting lagi ya putusan
MK ini harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang ya, pemerintah dan DPR dengan mengajak partisipasi yang luas, termasuk ya parpol-parpol yang tidak lolos menjadi tidak lolos DPR 2024 itu berhak kalau mereka kebetulan di 2029 nanti menjadi peserta pemilu. Ini harapan yang besar, tapi putusan MK ini juga ya apa itu namanya memberi memberi kontingensi ya, kekhawatiran ya putusan ini tidak dilanjutin secara cepat ya oleh pembentuk undang-undang, atau kalaupun nanti diimplementasikan ini putusan MK ini tidak dilanjuti sepenuhnya ya, diselewengkan atau gimana. Nah ini MK di dalam 5 rekayasa konstitusionalnya itu mengharapkan masyarakat itu berpartisipasi ya secara bermakna mengawal putusan MK ini. Nah, gimana Pak Chandra ini? Ya saya kira memang betul, jadi keputusan MK ini harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang pemilu ya. Iya, undang-undang pemilu nomor 7 2017 itu ya perlu dirubah. Nah ini akan dibuat perubahannya oleh DPR bersama pemerintah. Iya. Nah ini tentunya melibatkan partai-partai politik ya yang ada ya. Yang sudah ada di DPR sekarang. Nah ini jadi tanggung jawab parpol tersebut untuk mengawal pembentukan atau penyesuaian undang-undang pemilu yang baru ya, yang menyesuaikan ambang batas ini ya, jangan sampai keputusan MK itu tidak dijalankan. Ya. Jadi supaya keputusan 0% itu betul-betul dimasukkan di dalam penyesuaian undang-undang pemilu tersebut sehingga keputusan MK itu betul-betul bisa dilaksanakan di Pilpres tahun 2009 itu. Iya. Nah, misalkan ada pengecualian atau ada syarat-syarat tertentu, jangan sampai mengorbankan hak rakyat untuk memilih presiden yang terbaik. Jadi kita tahu bahwa makin banyak alternatif daripada calon presiden yang akan dipilih rakyat itu makin bagus karena kesempatan mendapatkan calon presiden yang terbaik itu lebih besar. Dan juga kalau bisa jangan sampai ada pasal-pasal yang memungkinkan adanya koalisi besar yang bisa mendominasi calon presiden yang diusulkan sampai misalkan hanya dikuasai oleh satu koalisi besar misalkan sehingga hanya satu calon presiden yang akan diusung, itu tidak boleh ya, artinya tidak melambangkan kehendak daripada rakyat yang telah diputuskan oleh MK tersebut. Oke. Dan kelihatan ini sebenarnya peluang emas, kesempatan emas bagi semua parpol, baik parpol kecil apalagi parpol besar ya. Karena kalau menurut pengamatan saya selama ini ya, sebegitu parpol itu sekarang sudah diberi hak untuk mengajukan calon, dan kalau dia bisa menjaring calon yang hebat ya, calon yang bagus yang bakal mempunyai potensi untuk terpilih, itu banyak sekali ya anggota partai-partai yang lain mau bergabung ataupun masyarakat yang mau mendukungnya. Nah ini gimana Pak Chandra? Ya betul, ini merupakan kesempatan baik bagi parpol-parpol, termasuk yang parpol-parpol kecil ya, karena sekarang mereka punya kesempatan untuk mengajukan capres kalau mereka ikut pemilu ya. Jadi yang penting pertama parpol ini harus lolos dulu untuk ikut pemilu. Nah, itu harus lolos dulu. Kemudian kalau mereka sudah lolos ya, walaupun mereka misalkan tidak masuk ke Senayan atau menjadi anggota DPR, mereka masih bisa mengajukan capres ya. Nah, di dalam mengajukan capres ini juga mereka harus berhati-hati karena jangan sembarangan mengajukan capres. Kalau bisa capres yang bisa menguntungkan rakyat dan juga partai itu sendiri. Dengan mekanisme misalkan menjaring calon-calon presiden yang betul-betul sangat potensial. Ya, sangat potensial baik dari segi politik, dukungan politik maupun dukungan ekonomi atau finansial ya. Nah, dengan
adanya calon presiden yang sangat potensial, yang sangat didukung oleh masyarakat, maka parpol itu punya kesempatan untuk meningkatkan pemilihnya. Iya, iya, Jadi dalam pemilu nanti akan ada semacam kotel efek istilahnya. Iya, iya, Jadi rakyat pemilih yang akan mendukung calon presiden tersebut iya. ada kemungkinan besar untuk juga mendukung parpol yang akan mengusung capres tersebut. Iya, yang betul sekali. Ini untuk mereka dapat mengajukan calon itu, mereka harus menjadi peserta, ya peserta pemilu dulu. Begitu mereka terdaftar menjadi peserta pemilu, ya mereka sudah dapat tiket untuk mengajukan calon. Dan ini sebenarnya bolak-balik, ya. Untuk menjadi peserta pemilu itu berat, ya, terutama persyaratan mempunyai keanggotaan seper seribu dari jumlah penduduk kabupaten kota di 75% provinsi. Dan ini sebenarnya timbal balik, ya maksudnya. Jadi walaupun ya mereka itu belum pasti, karena sekarang posisinya belum ada satu parpol pun yang dikatakan memenuhi persyaratan kan menjelangin 2027 nanti. Jadi misalkan ya satu parpol, ya siapa parpol yang mana saja, baik yang sudah berhasil masuk DPR ataupun belum, mereka mempunyai calon yang baik, ya yang hebat, ya yang mempunyai political appeals yang tinggi. Begitu mereka berhasil menjaring calon yang hebat ini, dukungan kepada dia akan banyak, ya, baik dari parpol lain untuk berkoalisi maupun dari masyarakat umum. Mungkin mudah-mudahan Elon Musk bisa mendukung juga, ya. Nah begitu dukungan ini banyak, ya, persyaratan untuk memenuhi ketentuan KPU, ya, ketentuan undang-undang mengenai keanggotaan itu antara lain itu akan lebih diperingan, jadi bolak-balik, ya memang. Tapi tidak harus sekuensial, ya. Kalau menurut saya dari sekarang mereka berusaha mencari calon yang bagus, ya, sambil memperbaiki strategi untuk lolos, ya. Begitu mereka kalau sekarang sudah mendapatkan calon yang hebat, ya, dikagumin oleh masyarakat, ya, dukungan akan mengalir dan kesempatan mereka untuk menjadi peserta pemilu akan jadi hebat, kan, jadi lebih mudah. Ya, saya kira begitu. Ya, gimana Pak Chandra lebih lanjutnya? Ya, saya kira betul. Jadi ini merupakan sekali lagi kesempatan bagi parpol yang akan mengikuti pemilu di tahun 2029 yang akan datang untuk pertama meningkatkan lagi parpolnya melalui pembinaan anggotanya, kemudian kepengurusannya, betul. Kemudian juga menjaring calon presiden yang sangat potensial yang bisa mendukung juga parpolnya tersebut melalui efek daripada tadi, ya, seperti saya sebutkan kotel efek. Jadi biasanya orang yang memilih calon presiden yang diusung oleh partai tersebut juga akan mendapat keuntungan daripada orang yang mendukung calon presiden tersebut. Betul sekali itu. Ya. Tapi jadi, seperti di sini artinya ya yang penting parpol tersebut memberikan kejelasan mengenai bagaimana mereka menjaring capres tersebut. Apakah lewat konvensi ataukah lewat yang lain. Yang penting betul-betul calon yang akan dijaring itu betul-betul memenuhi kriteria daripada segi kepemimpinan, dari segi kredibilitas, integritas, ya, dan juga mungkin punya modal yang cukup, ya. Harus. Jadi, dan betul sekali itu Pak Chandra itu. Kita ya mengharapkan parpol itu, ya, untuk lolos dulu, kan, itu wajib. Tapi sebelum lolos kan masih lama, 2 tahun lagi. Kalau mereka sambil mempersiapkan, ya, persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan KPU untuk lolos menjadi peserta itu, mereka juga harus menyiapkan strategi yang baik untuk bisa berhasil, ya, menjaring calon presiden itu tadi, ya. Begitu calon presiden mereka terpilih itu
orang yang betul-betul hebat ya, dikagumi masyarakat, yang mendapat perhatian yang tinggi, mungkin secara umum dikatakan mempunyai political appeal yang tinggi, ya dukungan akan mengalir. Dukungan yang akan mengalir ini akan mempermudah ya partai tersebut ya memenuhi persyaratan KPU. Tapi ada masalah yang besar ini, ya seperti KPU yang putusan Mahkamah Konstitusi itu ya mengantisipasi supaya parpol ini ya, termasuk parpol yang kecil atau yang besar itu mengawal putusan MK supaya putusan ini ditindaklanjuti ya. Dan kalau kita perhatikan sekarang ya, belum ada pernyataan yang tegas ya dari ketua parpol, baik itu Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, PKS ya, sikap mereka ya, sikap mereka ini saya belum mendengar ya, atau mungkin saya tidak terdengar lewatkan sikap mereka yang secara tegas ya akan menindaklanjutin putusan MK ini secara konsisten. Ya, saya belum mendengar atau saya tidak terdengar. Ini gimana ini keadaannya? Ini agak mencemaskan sedikit, Pak Chandra. Ya, saya juga belum mendengar tanggapan yang positif ya dari parpol-parpol ya, terutama parpol besar ya. Iya. Tapi saya kira ini tidak akan merugikan mereka, saya kira. Mereka karena kan dengan kesempatan untuk berkoalisi, mereka masih juga bisa mencalonkan calon presiden yang punya keunggulan ya, dan lebih besar kesempatan untuk menang ya. Karena tetap bisa berkoalisi, walaupun setiap parpol bisa mengusulkan calon presiden masing-masing. Ya, cuma kita sekali lagi berharap supaya walaupun misalkan nanti di dalam peraturan yang baru itu masih memungkinkan adanya koalisi, tapi jangan sampai koalisi ini merajai atau mendominasi calon presiden sehingga hanya satu calon presiden yang ada ya, sehingga calon presiden tersebut akan berhadapan dengan kotak kosong. Jangan sampai begitu. Jadi kita harapkan supaya dibatasi mungkin koalisi itu mungkin paling besar 30% atau 40%, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk calon-calon presiden yang lain untuk ikut bertarung. Iya, betul Pak Chandra. Saya kira karena belum ada tegasan ya, pernyataan yang eksplisit ya dari ketua-ketua parpol yang besar ya, itu tadi mengenai putusan MK ini, kita harapkan ya masyarakat dan parpol-parpol baru ya, terutama parpol-parpol baru yang tidak lolos DPR, malah yang tidak lolos jadi peserta pemilu itu banyak gitu ya. Ada sekitar 16 tambah 9 25 ya, 25 parpol itu supaya aktif ya. Aktif itu mengawal sehingga ketentuan putusan MK tidak ada koalisi parpol yang mendominasi pencalonan presiden ini bisa terpenuhi. Dan putusan MK ini ya kita harapkan ya dari masyarakat banyak itu terus mengawal ini ya, dari akademisi, dari lembaga-lembaga survei, dari lembaga pendidikan, universitas, sehingga putusan ini segera diimplementasikan, sehingga parpol-parpol itu bisa membenahi diri ya dari sekarang itu, membenahi diri dan lebih siap ya untuk menghadapi pemilu 2029, dan mereka lebih siap untuk menjaring menjaring capres 2029. Nah, ini sudah putusan ini sudah mungkin 2 minggu, 3 minggu ya. Nah, ini masyarakat banyak ini ya, termasuk kita harus terus bersuara sehingga pembentuk undang-undang itu segera mengimplementasikan ya, mempersiapkan. Jadi semua pihak sudah siap ya, pertarungan akan menjadi lebih fair ya, lebih lebih adil ya, dan akan membuat inspirasi ya tokoh-tokoh masyarakat yang tadinya apatis untuk ikut serta berkontestasi, mereka akan lebih banyak lagi. Yang kita harapkan calon-calon pertama yang dijaring oleh partai itu puluhan ya, hingga akhirnya dapat satu. Jadi betul-betul orang yang terbaik yang akan diajukan menjadi calon presiden. Kita harap begitu ya Pak Chandra. Ya betul, kita mengharapkan semoga
DPR dan pemerintah menindaklanjuti keputusan MK tersebut ya. Iya. Dalam waktu dekat ya, supaya kita bisa mengawal Betul. langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR tersebut ya. Iya, iya. Nah, dan juga kita berharap sekali lagi kepada semua pihak yang merasa concern dengan proses demokrasi kita untuk mengawal keputusan MK itu di dalam bentuk perubahan undang-undang pemilu, terutama pasal yang berkaitan dengan pencalonan presiden ya. Oke, ya betul. Demikian pemirsa yang kita harapkan ya, pemerintah, parpol DPR sesegera mungkin mengimplementasikan putusan MK nomor 62 ini. Dan parpol yang lain itu aktif bersuara menyerukan agar pemerintah segera mengimplementasi ini, dan rakyat banyak seperti kita juga terus bersuara agar pembentuk undang-undang segera mengimplementasikan putusan yang maha agung ini, yang bisa memberikan titik balik ya harapan kebangkitan Indonesia kembali. Ya, saya kira demikian pemirsa. Mudah-mudahan obrolan singkat kita ini bisa menggugah banyak pihak ya, pemerintah, masyarakat luas, sehingga putusan MK ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan semangat putusan itu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.